Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Revo ya guys ya. Nah Revo ini kebetulan udah injeksi ya guys. Dan sepemilik motor ini ngeluh karena suara itu kayak mesin jahit katanya. Waduh kok bisa ini ya. Oke. By the way yang lebih parahnya lagi nih guys. Bah, motornya udah gak senter ya Dadi. Waduh apa ini? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Langsung saja mari kita copot perbodian duniawinya dan mari kita lihat permesinannya. Di awal pembongkaran kita udah dipertemukan dengan kendornya rantai keteng. Waduh ini dia penyebab motornya menjadi berisik ya guys ya. Kayak mesin jahit katanya mah, kalau kata gue mah kayak mbak Jepang ya guys. Langsung saja kita bongkar lebih dalam lagi. Pertama kita copot dulu nih si box filter udaranya. Ganggu aja nih box ya. Terus kita copot bagian headnya dan mari kita analisa kerungkatannya. Untuk kondisi headnya ini, waduh udah kelihatan ya guys ya. Ini kayaknya mah motor rungkat seadanya tuh ya. Udah burik seadanya, rungkat seadanya pisan ya guys ya. Terus pemasangan pair clapnya juga kebalik ya guys ya. Waduh ini kayaknya nggak beres ini motor. Pokoknya tonton keseruannya sampai habis ya guys. Pas kita mau buka ternyata kita menemukan masalah pada klepnya. Ternyata klepnya ini udah jeber. Saking jebernya ini klepnya kagak bisa dibuka. Akhirnya kita kikis sampai bisa dibuka tuh klepnya. Dan ini dia gambaran kondisi klepnya. Ya udahlah begitulah. Nah ini salah satu penyebab motornya mengeluarkan suara berisik ya Dade. Untuk kondisi noken AC ini ya begitulah. Profilannya sih masih aman ya profilannya. Tapi bearingnya anjir udah gak ada pelornya ya guys. Makanya suara motornya berisik. Nah ini salah satu penyebab motornya mengeluarkan suara berisik. Bearingnya udah hilang seada-adanya bagian bearingnya. Untung aja nih motor kagak jebol seada-adanya ya guys. Untuk pelatuknya ini masih aman ya guys ya. Masih standar juga, udah tenang baik. Untuk pair clap ini kondisinya aman sentosa ya guys ya. Hanya saja pemasangannya tadi terbalik. Otomatis performa motor tidak bagus di tarikan atasnya guys. Kalau pair clapnya kebalik. Oke, setelah bagian headnya sudah kita review secara keseluruhan, di sini mari kita review bagian bloknya. Untuk kondisi blok ini tentu saja boringnya sudah baret ya guys ya. Ini yang menyebabkan motornya ngebul. Nah, dikarenakan jarang ganti oli. Kurang lebih seperti inilah motor yang jarang dilakukan pergantian oli ya guys. Untuk piston ini juga udah burik seadanya dan udah baret ya guys ya. Kudu dilakukan pergantian. Selanjutnya mari kita beralih ke permagnetan duniawinya. Kita lihat kondisi itu udah oblak ya guys ya. Bisa kita lihat kemungkinan dari bearing kruk asnya. Stangnya ya guys ya juga udah oblak. Nah ini yang menyebabkan suara berisik juga ya guys ya. Nah penyebab suara berisik di motor ini tuh hampir semuanya ya guys ya. Keluar semua tuh penyebabnya. Untuk roll ketengnya di sini udah aus ya guys ya. Nah ini dikarenakan kemakan usia yang menyebabkan motor jadi kasar pada permesinannya ya. Solusinya kudu diganti baru ya guys ya. Terus untuk magnetnya di sini kalau kita lihat tuh masih standar dan kondisinya juga masih aman ya guys ya. Daya tariknya juga masih kuat. Jadi overall masih aman nih guys magnetan duniawinya. Oke, setelah permagnetan sudah kita bongkar, di sini mari kita beralih ke perkoplingan duniawinya dan mari kita lihat keburikannya. Untuk rumah kampas koplingnya di sini masih menggunakan yang standar dan kondisinya masih aman ya besti, hanya saja kotor wajar pemakaian. Terus untuk kampas koplingnya di sini udah gosong ya guys ya, akibat kemakan usia yang cukup lama dan sering telat ganti oli pastinya sehingga motor jadi selip ya Dade. Alhamdulillahnya rumah koplingnya di sini masih standar dan kondisinya masih aman sentosa ya besti. Tapi tidak dengan mangkok gandanya. Ini keadaannya udah naas ya guys ya. Udah baret, otomatis kudu dilakukan pergantian nih besti. Untuk kondisi kampas gandanya ya udah burik seadanya. Udah susah dah dijelasin mah. Udah dilihat aja mah udah kelihatan ini mah guys. Udah capek. Kudu dilakukan pergantian. Untuk krukasnya bisa kita lihat di sini udah oblak ya guys. Yang menyebabkan motor jadi berisik pada permesinannya. Seperti di awal video tadi. Jadi solusinya akan kita lakukan pergantian. Dan kita lakukan pembongkaran pada daerah kruk asnya ini ya besti. Langsung saja kita lakukan pembongkaran dan percopotan pada crankcase-nya ini ya guys.
Nah, ini dia gambar ketika crankcase sudah dilakukan pembelahan ya guys ya. Buset, itu rambut ngumpul segitu banyak itu dari mana coba datangnya ya guys. Untuk kondisi krukasnya ini setelah diketok-ketok ternyata stangnya bunyi, bearingnya oblak ya guys ya. Jadi nanti akan kita lakukan pergantian pada stang dan bearingnya ini ya besti. Oke, setelah sudah dilakukan penganalisan secara keseluruhan, jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan pada crankcase terlebih dahulu dari tanah-tanah yang menggumpal ya guys ya. Kita lakukan pembersihan ya, sedih banget dah pokoknya harus pakai air ini guys, tebel banget ya guys ya. Terus setelah itu kita lakukan pembersihan menggunakan bensin dan karbu cleaner setelah bersih dari tanah-tanah yang menghantui tanah air beta ya guys ya. Dan ini dia hasil dari pembersihan secara keseluruhan pada bagian head yang burik tadi ya guys ya. Ya maksimalnya masih segini ya guys ya. Mau glowing lagi apa for blasting ya guys ya. Terus untuk bloknya juga sudah kita lakukan pembersihan secara keseluruhan ya guys ya. Maksimalnya seperti ini nih besti. Tidak lupa kita lakukan pembersihan juga pada perkoplingan duniawinya juga ya besti. Just King Jospar. Oke, untuk bearing krukasnya di sini kita ganti baru menggunakan bearing dari Aspira ya dade. Kemudian untuk stang sernya di sini kita ganti baru menggunakan original Honda WKWK. Cuma ini mohon maaf banget untuk kardusnya udah rusak dikit ya guys ya. Tapi nggak ngaruh nih besti. Dan ini dia hasil setelah bearingnya sudah dilakukan pemasangan dan stang sernya sudah dilakukan pemasangan. Just King Jospar. Langsung saja kita lakukan pemasangan kembali pada kruk as dan crankcase ini ya besti ya. Buset, udah bersih, udah tenang baik sama dokter Jatnika mah guys. Oke, untuk kampas gandanya di sini kita ganti baru menggunakan kampas ganda dari NPP. Ini begitupun juga dengan karet gandanya di sini kita ganti baru menggunakan Honda nih besti. Untuk kampas koplingnya di sini kita ganti baru menggunakan original dari FCC ya guys. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada kampas koplingnya. Tanpa basa-basi langsung saja kita lakukan perakitan pada perkoplingan duniawinya ini yang sudah kita lakukan perakitan tadi ya guys ya. Sampai bener masuk semuanya ini mah udah tenang baik pokoknya mah. Untuk packing setnya di sini kita ganti baru menggunakan Puboru andalan kita ya guys. Setelah itu langsung saja kita lakukan pemasangan pada packing bak koplingnya ini dan bisa kita lihat tuh ya udah terpasang sempurna ya guys. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan juga pada bak koplingnya ini dan harus pas antara baut dan lubangnya nih besti. Oke, sekarang udah masuk dan langsung saja kita lakukan pemasangan pada baut-bautnya ini ya besti. Nah, untuk bearing noken asnya di sini kita ganti baru menggunakan bearing dari NTN ya guys. Dan kemudian untuk seal clamp-nya di sini kita ganti baru menggunakan Suzuki andalan kita. Selanjutnya untuk clamp-nya ini kita gunakan original dari Honda WKWK nih besti. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada perhetan duniawinya ini. Dimulai dari noken as dan bearingnya ini ya guys. Dan pair clamp-nya ya guys ya tuh. Dan juga sudah dilakukan skir clamp. Tapi mohon maaf banget untuk proses skir clampnya tadi tuh nggak ketek ya guys ya. Hampura ini mah. Jadi di sini sudah dilakukan skir clamp tadi, terus pemasangan pada pair clamp dan perantek-antekannya nanti ya guys ya. Pokoknya nanti kita review setelah headnya ini terpasang dari perantek-antekannya. Stay tune terus aja guys ya. Sekali lagi hampura ini mah untuk skir clampnya nggak ketek. Dan ini dia kabar ketika headnya sudah terpasang secara keseluruhan. Just King Jospar. Untuk pistonnya di sini kita ganti baru menggunakan piston dari VIM oversize 150 yang artinya diameternya menjadi 51,5 dan langsung saja kita lakukan pengkorteran untuk menghilangkan baret pada boringnya dan yang pasti biar si pistonnya itu dapat masuk dengan sempurna ya besti. Dan ini dia hasil dari pengkorterannya ya besti. Mantap. Just King Jospar. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada piston kit dan bloknya ya guys. Sudah semuanya tinggal kita terpin aja dah. Untuk rantai keternya di sini kita ganti baru menggunakan original dari Honda WKWK. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada rantai ketengnya ini ya guys ya. Dan ini dia kondisinya setelah sudah rantai ketengnya terpasang dengan baik beserta headnya ya guys. Terus tinggal kita lakukan pemasangan aja pada kopetnya ini ya guys. Selanjutnya tidak lupa kita lakukan pemasangan pada permagnetan duniawinya dan kita pasang juga bak magnetnya ini. Nah, untuk throttle bodinya di sini tadi sudah kita lakukan pembersihan juga guys dan mohon maaf banget videonya nggak ketek ya guys ya. Pokoknya mah udah bersih, udah tenang-tenang baik. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada throttle bodinya ini ya besti.
Terus tinggal kita taruh lagi permesinannya segelundung ke bodinya nih besti, ke rangkanya ya guys. Nah, untuk businya di sini kita ganti baru menggunakan busi ngak tipe CPR9 ya guys. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada businya ini dan juga kita kencangkan nih besti. Oke guys, setelah permesinannya sudah selesai, di sini mari kita lakukan langkah pamungkas kita yaitu scanning ECU untuk mengecek apakah ada sensor yang rungkat. Ternyata sensor nggak ada yang rungkat ya guys ya. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada bodi-bodinya ini dan langsung test drive. Oke guys, karena motornya rungkat seada-adanya ini menghabiskan banyak budget ya guys ya. Menghabiskan budget sekitar 3.455.000 ya guys ya. Udah semua-muanya. Ya makanya kalau punya motor tuh dirawat supaya servisnya tuh tidak mahal. Nah dirawatnya dengan cara apa? Ganti oli sama servis bulanan. Udah rawat motor mah begitu kurang lebih ya guys ya. Daripada totalan seada-adanya seperti ini. Ini masih untung gitu. Kagak jebol di tengah jalan. Nah ini kemungkinan motornya bisa jebol di tengah jalan tuh tinggi ya guys ya. Karena tadi tuh bearingnya aja. Bearing nokennya. Pokoknya sedih dah. Pokoknya lu lihat sendiri aja videonya gitu ya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Josh King Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu. Wah. Thanks for watching dan salam Josh King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.